Shalom, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini renungan kita masih berbicara soal tulang, ya. Kemarin kita bicara soal tulang-tulangnya Nabi tua itu yang terselamatkanlah daripada dinajiskan oleh Raja Yosia, karena Nabi tua ini berusaha lah dia mendekati Nabi sejati. Nah, saat ini kita mau bicara tentang tulang Yusuf, ya. Dan kita tahu Yusuf ini bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan, diproses, ya. Sedemikian dia dijual, ditipu atau diperlakukan gak bener lah oleh istri Potifar, masuk penjara dan sebagainya. Diproses dia. Tapi dia belajar untuk menerima proses itu, dan bahkan dia di akhir kehidupannya dia memberi makan kepada, kita tahu ceritanya tuh, saudara-saudaranya semua bangsa Israel itu. Dan di akhir hidupnya dia beri pesan supaya dia bilang begini, Tuhan pasti memperhatikan kamu dan dia akan membawa kamu dari Mesir ini dan ke tanah perjanjian yang dijanjikannya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Nanti kalau sudah waktu Tuhan, bawa tulang-tulangku, ya, bersama untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Itu pesan Yusuf, ya. Nah, Alkitab di kitab Ibrani mengatakan tindakan Yusuf ini disebabkan karena imannya dan visinya, ya, penglihatannya juga. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Dia menubuatkan, ya, tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi dia ingin tulang belulangnya itu dekat dengan kuburan Abraham, Ishak, Yakub. Kayak kalau yang kemarin tuh tulang-tulangnya Nabi tua ingin dekat dengan tulang-tulangnya Nabi sejati. Nah, jadi kita melihat bahwa Yusuf ini seorang yang katakanlah memiliki visi ke depan, ya. Dia bukan hanya seorang yang rela dibentuk atau memberi makan kepada saudara-saudaranya apa semua. Enggak itu aja, tapi ini yang penting. Justru kitab Ibrani menyatakan perbuatan Yusuf justru ininya, ya, nubuatnya bahwa Israel akan keluar dari Mesir dan bahwa dia ingin tulang-tulangnya dekat kepada kuburan Abraham. Nah, kita tahu, ya, bahwa kuburan Abraham itu ada di Hebron dekat dengan Yerusalem. Jadi di situ Abraham dengan Sarah, ya, Ishak dengan Ribka, Yakub dengan Leo, ya, dengan Lea. Yakub dengan Lea, dan nanti Yusuf mendekat ke sana, ya. Nah, kenapa Yusuf ingin di sana, ya? Coba dulu kita baca dulu, ya, peristiwa kebangkitan Yesus ini, ya. Nah, mari kita baca Matius 27, ya. Ayat 51 sampai 53. Saya bacakan ini, ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, artinya bangkit itu menerima tubuh yang baru, ya, tubuh kemuliaan. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Ini kejadian sesudah kebangkitan Yesus itu, ya. Jadi tentu kebangkitan Yesus yang pertama, karena 1 Korintus 15 bilang Yesuslah yang pertama bangkit, ya, dari antara orang mati, ya. Nah, ini memang nggak disebut siapa ini orang-orang kudusnya di sini, ya, karena dibilang banyak saja, nggak semua orang kudus, ya. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dia setelah kebangkitan Yesus itu. Siapa ini orang-orang ini? Kita tidak tahu, tapi saya percaya bahwa Yusuf salah satu yang ambil bagian dalam kebangkitan setelah kebangkitan Yesus. Memang nggak disebut, ya, tapi dia kan termasuk orang kudus. Abraham, Ishak, Yakub barangkali itu juga masuk, ya. Pendeknya kita percaya bahwa dengan imannya Yusuf itu yang dia ingin tulang-tulangnya ditaruh di tanah perjanjian dekat dengan kuburan Abraham, Ishak, Yakub. Saya percaya dia ambil bagian, ya, dalam kebangkitan setelah kebangkitan Yesus itu. Jadi dia termasuk katakanlah kelompok buah sulung, ya. Kelompok buah sulung yang lebih dulu dibangkitkan daripada yang lain, ya. Ya, matang lebih dulu kalau buah sulung itu, kan. Nanti semua orang dibangkitkan. Kalau saudara baca 1 Korintus 15, semua orang akan dibangkitkan, tapi ada urut-urutannya, ya.
Nah, ini urutan yang kelompok buah sulung inilah yang sedang kita bicarakan nih, yang saya percaya Yusuf termasuk salah satu yang ikut ambil bagian ketika setelah kebangkitan Yesus itu ya. Nah, kita juga masih ya kita terapkanlah dulu kepada kita saat ini ya. Imannya Yusuf inilah ya, penglihatannya ya bahwa Israel akan keluar dari Mesir, dan bahwa imannya dia tolong bawa tulang-tulangku ke sana nanti. Jadi kita juga bisa oleh anugerah Tuhan memiliki iman seperti Yusuf ini, bahwa kita juga akan mendapat bagian di dalam kebangkitan buah sulung ya. Jadi saya sudah sering bicara itu ya, bahwa Yakobus bilang bahwa ditentukan oleh Tuhan bahwa kita ditetapkan menjadi buah sulung dari seluruh ciptaannya ya. Buah sulung itu artinya begini. Nanti kebangkitan Yesus itu setelah yang pertama dia itu ya dengan beberapa orang kudus itu sudah masuk. Kemudian pada waktu kedatangannya, biasanya orang Kristen bilang kedua kali, itu kebangkitan lagi buah sulung itu, putra-putra Elohim ya. Coba dulu saya baca dulu, yang sering saya baca ini ya, tapi kayaknya perlu kita baca lagi lah, nggak apa-apa lah. Roma 8 ayat 19 sampai 21. Jadi maksudnya kebangkitan ini apa ya, supaya jangan kita berpikir kayak dunia kekristenan umumnya nih mikir pokoknya kalau udah mati masuk surga pergi dari bumi ini nun jauh di sana nyanyi-nyanyi nggak karu-karuan dan sebagainya. Atau ada juga ajaran rapture, kita diangkat dari bumi. Bukan begitu. Rencana Bapa bagi kita manusia ini bumi yang kita injak ini yang harus ditaklukkan, harus dikuasai, harus dibawa, dipulihkan, katakanlah bergerak menuju bumi baru ya, langit baru juga. Jadi apa maksudnya kita ini dibangkitkan? Mari kita baca dulu ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-19 ya. Sebab kerinduan yang dalam, ini saya pakai YLT ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi tujuannya buah sulungnya dibangkitkan pada waktu kedatangan Yesus yang biasa kedua kali, kita mendapat tubuh kemuliaan, kita dipakai Tuhan untuk di bumi ini memerintah sebagai raja-raja dan imam-imam untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan ya. Semoga kita memiliki imannya Yusuf ini ya. Yusuf ini punya iman, itu Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kita juga ada iman bahwa ciptaan ini akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan. Ya tapi kalau kita punya konsep biarin sebagian masuk neraka selama-lamanya dibakar di sana, itu berarti kita nggak ambil bagian dalam kelompok buah sulung, nggak ambil bagian itu, karena kita nggak sejalan dengan Tuhan. Amos bilang begini, berjalankah dua orang kalau nggak sepakat ya? Kalau kita nggak sepakat dengan tujuan Tuhan, ya bagaimana kita mau dipakai Tuhan sebagai kelompok buah sulung? Tapi oleh anugerah Tuhan, kita bisa ambil bagian dalam kelompok buah sulung ini, kelompok Yusuf lah katakan begitu ya, buah sulung dibangkitkan, dapat tubuh kemuliaan, kita memerintah di bumi untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Haleluya, amin.